Halo sahabat pembelajar, selamat datang di Amandis. Sahabat pembelajar, apa kabar? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Marah? Atau sedih? Apapun perasaan sahabat hari ini, yakinlah bahwa semua akan baik-baik saja. Sahabat pembelajar, pernah kalian mendengar kata perundungan? Atau pernahkah kalian melihat perundungan terjadi di depan kalian? Atau mungkin kalian pernah terlibat dalam perundungan? Sahabat, akhir-akhir ini kejadian perundungan semakin mencemaskan. Kejadian perundungan seakan menjadi hal yang biasa terjadi. Semakin banyak orang yang berani menyakiti orang lain karena hanya ego semata. Padahal kita tahu, perundungan tidak membawa kebaikan apapun. Perundungan merupakan tindakan intoleran yang harus dicegah dan dihilangkan. Sahabat, pada video kali ini, saya akan mengajak sahabat untuk melihat lebih dalam tentang apa itu perundungan. Siapa saja terlibat dalam perundungan, dan bagaimana cara kita mencegah dan mengatasi perundungan. Oh iya, disclaimer dulu ya sahabat. Rangkaian video ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang bahaya perundungan, dan bagaimana cara kita mencegah atau mengatasinya. Apabila nanti ketika menyimak rangkaian video ini, sobat merasa kurang nyaman, atau membuat sobat teringat kejadian tidak enak, maka bisa dihentikan dulu ya, sejenak hingga sobat merasa sedikit tenang. Sahabat, secara umum, perundungan adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, maupun seksual, yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan, serta mengakibatkan trauma, kerusakan barang, luka, cedera, berupa luka fisik permanen, bahkan kematian. Sahabat belajar, coba kita refleksikan bersama. Pernahkah sahabat menjumpai kejadian berikut ini? Ada orang yang sengaja merendahkan harga diri orang lain atau kelompok lain. Ada orang yang terus-menerus menyakiti orang lain secara berulang. Ada orang yang ingin terlihat lebih kuat atau lebih tinggi status sosialnya dibandingkan orang lain. Apabila itu ada di sekitar kalian, maka segeralah kalian cegah. Karena itulah cikal bakal perundungan. Sobat belajar, ada 3 peran yang terlibat dalam perundungan. Siapa saja itu? Pertama, pelaku, kedua, korban, dan yang ketiga, bystander. Mari kita amati satu persatu. Pertama adalah pelaku. Seperti apa ciri-ciri orang yang dikategorikan sebagai pelaku perundungan? Apa saja pola perilaku yang cenderung dimiliki pelaku perundungan? Mari kita kenali bersama. Jadi pertama dari pelaku perundungan, yaitu pelaku perundungan memiliki keinginan untuk bisa lebih unggul daripada korbannya. Sahabat belajar, keinginan untuk lebih unggul dari seseorang adalah manusiawi. Contohnya, kita ingin lebih unggul dari prestasi teman kita, atau ingin lebih unggul dalam pencapaian teman kita. Itu adalah hal yang wajar. Namun, hal tersebut akan menjadi salah ketika dalam prosesnya kita menyakiti, menjatuhkan, atau bahkan merugikan orang lain. Seorang pelaku perundungan akan memiliki pola pikir, bagaimana caranya agar bisa unggul dengan cara apapun. Termasuk dengan cara menyakiti, menekan, atau merendahkan orang lain agar korban jadi tidak lebih unggul dari diri si pelaku. Nah, apakah sobat belajar memiliki pemikiran seperti itu? Wah, kalau iya, segera dihilangkan ya, karena bisa saja itu benih dari perilaku perundungan. Kedua, pelaku perundungan cenderung tidak memiliki empati kepada orang lain. Pelaku perundungan tidak memiliki rasa iba kepada korbannya. Mereka kurang terampil merasakan sedih yang dialami oleh orang lain. Sehingga tidak jarang, meskipun korban sudah dalam kondisi terpuruk, pelaku tidak berhenti melakukan perundungan. Sobat pembelajar, apakah pernah sobat pembelajar melihat temannya sedih, tetapi sahabat tidak muncul rasa empati sama sekali? Awas ya, itu bisa menjadi cikal bakal perilaku perundungan. Biasakan untuk berempati kepada orang lain agar kita terhindar dari sifat pelaku perundungan. Ketiga, seorang pelaku perundungan cenderung agresif dalam sikap maupun kata-kata. Sikap usil dengan sengaja, merusak barang dengan sengaja, mengambil barang teman dengan sengaja adalah contoh sikap agresif perilaku perundungan. Perkataan yang mengancam, membentak, memaki, menghina, mengejek, dan berteriak, atau memanggil seorang dengan sebutan buruk
juga menjadi pola perilaku seorang pelaku perundungan. Keempat, pelaku perundungan cenderung menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dia perbuat. Pelaku perundungan tidak mudah mengakui kesalahan sehingga menjadikan orang lain sebagai objek pelampiasan. Misal, ketika di sekolah, ada teman kita yang tegur guru, lantas mereka menjawab seperti ini. Habisnya dia lucu, Bu. Atau, habisnya dia gak mau ngajarin saya, Pak. Apakah saat belajar memiliki perilaku seperti ini? Segera dihilangkan ya, agar tidak menjadi pemicu sikap perundungan. Yang kelima, pelaku perundungan cenderung memiliki kuasa atau kekuatannya lebih besar dibanding korbannya. Contoh, ada orang yang berpengalaman dalam bela diri menindas orang lain yang tidak bisa bela diri. Kakak kelas yang melakukan perundungan terhadap adik kelasnya karena merasa lebih senior. Orang yang lebih kaya cenderung merendahkan yang tidak berkecukupan. Miris sekali ya sobat, apabila kita punya pola perilaku seperti ini. Terus, apabila kita menemukan teman kita menjadi pelaku perundungan, apa yang kita harus lakukan? Pertama, pelaku perundungan sebenarnya sangat membutuhkan tempat yang dijadikan sebagai rumah, di mana mereka dilihat dan dianggap. Maka, cobalah untuk menjadi rumah bagi mereka. Berikan pemahaman kepada mereka. Contohnya, kalau butuh apa-apa, jangan segan hubungi saya. Atau, dirimu sudah kuanggap saudara sendiri, maka jangan sungkan untuk berbagi masalahmu. Kedua, jadilah pendengar yang baik bagi mereka tanpa memberikan saran yang memaksa. Pelaku perundungan sebenarnya ingin didengar. Namun, karena tidak ada satupun yang bisa mendengarkan dia, maka dia memaksa orang lain untuk mendengarkannya. Ajaklah pelaku untuk berbicara empat mata di tempat yang nyaman untuk berbicara. Kita tidak harus bertanya banyak, cukup tanyakan satu hal. Bagaimana kabarmu hari ini? Biarkan dia bercerita hingga puas. Dengarkan dan tanggapi sesuai apa yang dia sampaikan. Jika menceritakan pengalaman sedih, maka munculkan ekspresi sedih kita sebagai bentuk empati. Dari pengalaman tersebut, pelaku akan belajar bahwa berempati itu ternyata menyenangkan dan menenangkan. Ketiga, keagresifan pelaku perundungan biasanya dipicu oleh amarah. Maka kita diajak pelaku perundungan untuk melakukan hobi yang dia sukai. Contoh, bermain biliar, bermain musik, mendaki gunung, kuliner, dan sebagainya. Dengan melakukan hobi bersama, pelaku perundungan akan merasakan kesenangan dalam hari-harinya, sehingga amarahnya sedikit demi sedikit dapat dikendalikan. Keempat, ajak pelaku perundungan untuk menceritakan hal-hal buruk yang dilaluinya, bisa melalui tulisan, rekaman, atau gambar. Setelah itu, ajak pelaku untuk membuang semua hal buruk tersebut. Dengan begitu, pelaku perundungan dapat menerima diri dan tidak mudah untuk menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Kelima, jadilah pribadi yang dilihat atau dihargai oleh pelaku perundungan. Misal, ketika dia membutuhkan bantuan, maka jadilah orang pertama yang datang padanya. Sobat Pembelajar, mari kita sama-sama untuk menghapus perundungan dengan memberikan kepedulian, perhatian kepada mereka yang menjadi pelaku perundungan. Bukan untuk mendukung pelaku perundungan, akan tapi untuk membantu mereka terbebas dari pelaku perundungan. Selamat belajar ya sahabat, salam pembelajar.